aku akan mewawancarai salah satu business owner dari Indonesia yang punya usaha di Taiwan. Jadi coba Koko kenalin diri dari nama, umur, kesibukannya, dan lulusan mana dan ambil jurusan apa. Halo, nama aku Jefferson. Dulu lulusan Ming Chuan juga di IBT. Sekarang ya Senin sampai Minggu kerja. Sekarang kita bahas tentang job specification dan job description-nya Koko. Tanggung jawab pekerjaannya apa? Membuat perusahaan cuan. Skill atau pengetahuan apa sih yang harus dipunya supaya bisa jadi entrepreneur di Taiwan? Karena di Taiwan, Mandarin kayaknya harus sih. Sebelum Koko berani buat mulai usaha, kan pasti sebelumnya ada kayak pengalaman. Koko dulu pengalamannya apa? Sebelumnya part time gitu. Jadi sebelumnya part time di perusahaan yang sejenis. Dulu dari media yang masih cetak, dari majalah gitu, kerjanya di majalah Indonesia di Taiwan. Mereka juga jualannya di kolom-kolom iklannya. Terus diantar juga pakai Youku. Bedanya kalau aku sekarang pakainya social media, pakai e-commerce platform untuk jualan dan reach customer aku. Kenapa sih Koko dari awal bisa berani ambil keputusan buat kerja di Taiwan ini? Waktu part time itu sebenarnya kepikirannya aja karena kebetulan ada ngenalin juga supplier Taiwan untuk supply masuk ke perusahaan tempat aku kerja. Terus setelah ngenalin beberapa, ditawarin lah mau nggak jualan sendiri gitu. Background company-nya Koko apa sih dan jual apa aja? Barangnya macam-macam, ada barang dari Indonesia, barang dari Taiwan, barang dari China juga ada. Bahkan ada sebagian Korea, Thailand juga ada. Targetingnya pasar Indonesia di Taiwan. Kalau company HR policies kan banyak orang yang bilang kalau memanage sumber daya manusia itu susah banget, kayak ribet gitu lah. Gimana cara Koko, ada nggak sistem yang buat Koko terapin buat memanage sumber daya manusia? Otomatis company harus ada organization structure-nya, harus jelas supaya pegawai yang bekerja itu, employee yang bekerja itu juga tahu gitu, maksudnya jobdesknya masing-masing apa. Ada nggak kriteria yang aku cari dari partai itu? Sebenarnya kalau cari orang makin kesini sih makin lebih mementingkan attitude sih daripada skill pekerjaan, karena skill atau job desk-nya kalau nggak bisa itu bisa dipelajarin. Tapi kalau attitude mau merubah agak susah biasanya. How you find your life work balance? Life work balance. Sebenarnya perbaiki schedule aja sih. Karena enaknya kalau entrepreneur ya waktunya kita sendiri yang ngatur kan. Apa yang paling penting ketika kita ngomongin tentang HR? Kalau menurutku ketika manage tim paling penting adalah job desk dari masing-masing orang dan hierarki atau organization structure dari company-nya sendiri. Koko pernah nggak punya masalah kayak gimana sih Koko nge-handle pegawai kalau mereka buat salah di tempat kerja? Kalau mereka buat kesalahan di tempat kerja ya pastinya ditegur. Kalau terlalu parah ya kita bikin surat peringatan. Aku biasanya ngajak ngobrol one on one biasanya. Kalau aku stylenya lebih nanya why gitu, maksudnya gimana sih cara berpikirnya atau kenapa bisa melakukan kesalahan itu. Aku pengen dig lebih dalam gitu lah, cara berpikirnya kayak gimana, apakah dia ada alasan sendiri, karena mungkin aja ada perspektif yang berbeda yang kita nggak kepikiran. Terus kalau memang ternyata dia nggak ngeh sama structure atau peraturan yang sudah dibikin, ya kita biasanya aku kasih tahu ulang lagi sih. Kasih satu advice buat anak muda dari Taiwan yang masih di entrepreneur. Jangan mikir kelamaan, langsung tes dulu aja, coba dulu aja. Jangan ngeplan kelamaan lagi. Thank you, aku udah mau kasih waktu buat Thank you. wawancara ini.